nanti dulu. Nah, itu yang membuat lupa. Jadinya tidak jadi minum tablet tambah darah. Bukan mengecilkan badan atau menguruskan badan, adalah mengonsumsi makanan sehat, kebutuhan besi. Nah, bisa mengonsumsi daging merah, hati, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan untuk bunda-bunda semua atau calon ibu-ibu semua di sini, jangan lupa untuk rutin minum TTD setiap hari dan untuk rutin cek kandungannya ya Bun. Nah, kami punya slogan nih, cegah anemia, ibu selamat, bayi sehat. Oke, selesai materinya bisa ada Q&A. Mungkin teman-teman sendiri atau bunda-bunda di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang dibingungkan, kayak misalnya kalau misalnya minum misalnya hipertensi atau boleh minum TTD juga atau gimana, bisa langsung menulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab. Ini sebenarnya yang nanya nih mahasiswa ya. Apa dari follower aku sih tuh? Bisa dua-duanya, bisa dari mahasiswa, bisa dari followernya dulu lah. Soalnya tanyanya lucu-lucu nih. Iya, sepertinya ini banyak anak mahasiswa. Udah kompak semua tanya. Iya, sepertinya masih lelah dengan tugas-tugas ya. Oke. Dari teman-teman sendiri yang punya pertanyaan atau misalnya ada bunda-bunda yang ingin nanya. Oke, ada yang masuk, minum TTD bikin hipertensi nggak ya? Oke, jadi hipertensi sama peminuman TTD itu berbeda ya. Jadi hipertensi itu disebabkan karena tekanan darahnya yang tinggi. Kalau misalnya kita meminum tablet tambah darah, itu fungsinya untuk meningkatkan jumlah sel darah merah. Jadi sebenarnya hipertensi dan peminuman TTD itu nggak ada hubungannya ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada yang tanya, Bun, mengatasi mual saat awal minum TTD gimana? Jadi untuk mengatasi mual bisa mengonsumsi banyak sayur dan bisa minum air putih yang cukup dan bisa dikonsumsinya sebelum makan. Jadi biar tidak muntah pada saat setelah makan. Begitu. Oke, ada yang tanya lagi, bentar. Wah, sepertinya semangat sekali ya. Bentar, saya cari pertanyaan dari atas. Untuk Dola sendiri, misalnya ada yang ingin disampaikan, bisa dari pertanyaannya. Nah, sepertinya pertanyaannya sudah cepat banget ini apa ya, siaran jadi aku bingung. Mana dulu ya? Coba diketik lagi nih. Yang baru kayak aku bisa. Coba mana dulu? Kalau mana nih? Belum deh. Yang mana nih yang jawab duluan? Apa? Mbak Adesya. Oh, boleh yang nampak di
Di layarnya dong lah bisa. Gimana? Boleh, terserah. Dipilih saya pertanyaannya. Oke, Yang ini ya, aku muncul. kalau ada yang kelewat minta maaf. Karena Oke. terakhir nih RCR Stitcher. Oke, ada hubungannya nggak ke anemia dengan hipotensi? Dan apa anemia pasti bayinya lahir prematur, Kak? Mbak Les kita GP, ini mahasiswa kah, Mbak Desya? Sepertinya bukan. Bukan ya, oke. Halo Mbak Les. Kalau dari segi aku, dari pertanyaannya Mbak Les, dalam hidup ini nggak ada yang pasti. Jadi yakinnya apa? Kalau yakinnya mau lahir prematur, ya itu yang terjadi. Lahirnya apa? Aku banyak nemuin ibu thalassemia mayor. Itu ekonomi lagi berjuang. Lalu bagaimana mereka paham mengenai PPD? Mereka tahu gangguan darah dan lain. Sehingga terbentuklah A, B, C, D, F, G dengan berbagai nama. Lalu dia hamil. Ya harusnya jangan dong, putus aja di kita, amit-amit si A misalnya. Dia generasi X atau Y atau Z, kemudian dia hamil, dia dari generasi baby boom yang mungkin mamanya lahir tahun 60-an atau 50-an, ya udah berhenti aja di A itu. Anaknya hindari, bebaskan dari gangguan darah atau anemia atau thalassemia. Kenapa? Ya karena kita mau generasi kita sehat. Itu dari aku. Terus gini logikanya. Bisa lihat di story aku penjelasan logisnya kalau itu dari segi kapasitasku sebagai gini bicara. Kalau kapasitas sebagai tenaga kesehatan atau mungkin mahasiswa farmasi, aku belum tahu karena aku bukan di bidang farmasi. Jadi bukan kapasitas aku. Cuman kalau mau sehat, ya makanan diperbaiki, pola pikir diperbaiki. Kalau makanannya aja nggak bisa nyayangin tubuh, nggak bisa nyayangin fisik gitu, ya gimana caranya? Gimana caranya bisa nyaman? Jadi selama aku ngedampingin ibu hamil, balancing tuh penting banget. Ada Tuhan, ada hantu, ada hitam, ada putih, ada sukses, ada bangkrut, ada yin, ada yang. Ya, jadi ibu hamil kita sebagai manusia tuh harus balance di dunia. Lah kalau mau terhindar dari anemia, ya udah kita misalnya amit-amit kena anemia, ya kita harus hindari jangan sampai anak kita kena itu. Gimana cara hindarinnya? Ya pembuluh darahmu harus stabil di seluruh tubuh. Gimana caranya? Ya kamu harus kasih makan ke peredaran darah kamu. Caranya gimana? Ya pola pikir yang baik, kemudian olah tubuh yang baik. Oh sekarang lagi paham sepeda misalnya, sepeda semua. Tapi ngefek nggak ke tubuh? Ya kan gitu. Terus Bu Dola bisa bantu mengingatkan minum obat? Nggak bisa. Kalau kita pribadi sendiri nggak punya kedewasaan untuk mengingat demi kepentingan diri kita dan demi kepentingan anak kita, ya gimana jadi ibu? Gitu, makasih Amalia. Nah, makasih Amalia nih pasti dikasih nama sama orang tua untuk punya kasih, ya kan? Gitu, nggak bisa ingetin minum obat. Jangan sampai amit-amit udah sakit minum obat, nggak bisa. Itu bukan obat dewa. TTD, tablet tambah darah itu bukan obat dewa. Gitu. Itu, terus Mbak Dwi Luciana D. Sore lawat kakak ipar aku maksudnya lagi hamil. Mbak Dwi, dokter itu hanya support pihak ketiga. Kalau kakak iparnya Mbak Dwi sendiri tidak mau belajar apapun, lalu bagaimana orang lain harus memaksa kah? Ya nggak mungkin lah. Kita dikasih Tuhan otak, ya itu yang diberdayakan. Kalau duit bisa habis, gitu kan? Simple kok sebenarnya hidup ini. Mau berduit, mau sukses, mau sehat, tapi cuma sekedar ngomong. Nggak ada action. Nah, gimana mau sehat? Gitu.
namun kakak iparnya Mbak Dwi diajak misalnya dengerin Mbak Desya atau dengerin siapa gitu yang membahas mengenai ini gitu kan, baru mudah-mudahan beliau terbuka pikirannya. Terus nggak pernah diresepkan obat tambah darah. Ya mau kalau saya harus hormati. Itu jalan lahir. Kalau Anda sesar, Anda harus menghormati rahimmu. Nah kalau nggak menghormati, gimana ceritanya nanti generasi mau sehat secara fisik dan psikis gitu ya? Apakah tetap perlu pakai obat? Itu kembali ke orangnya. Bukan kembali ke aku, bahkan bukan kembali ke Mbak Desya. Kalau nggak diresepin ke dokter, ya jangan maksa dokter untuk resepin. Bisa jadi ada beberapa tenaga kesehatan yang mungkin rasa masih oke gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih informasinya, terima kasih juga Mbak Les. Jadi kembali lagi ke diri sendiri gitu ya. Itu kalau dari saya, intinya dari saya gini. Penyakit itu datangnya dari otak. Kalau otaknya sakit, imun tubuh turun. Kalau ibu hamil terus direcehkan, hati-hati lu hamil lagi corona, lu hati-hati lu gangguan darah, terus kayak begitu. Ya matang lah, mati gaya lah ibu hamil. Maka butuh benar yang namanya support system, benar kata Mbak Desya. Cuma masalahnya, support system itu kan orang ya, kita nggak mungkin bisa ngatur orang buat mendukung kita. Jadi pesan saya, kalau Anda siap hamil, baru hamil. Kalau Anda nggak siap, nggak usah hamil dulu. Kalau Anda siap hamil itu istilah orang Jawa diserabani. Otak, hati, perbuatan diyakini, gue mau hamil, suami gue mau perhatian, kayak mertua gue, bapak mak gue mau perhatian, kayak terserah. Karena anak nggak bisa bekas. Kalau suami, istri, pacar, pekerjaan, sahabat bisa bekas. Nah itu kan kedewasaan. Gitu. Kepada Jiam ini semua biasanya dari tadi komen nih, komennya lucu-lucu lagi. Gitu. Itu dari aku Mbak Desya. Nah, gitu. Sebagai gambarannya, aku nggak mengenal viewer ini. Kayaknya masih online apa nggak sih? Takutnya udah nggak online. Signalnya masih ada nggak? Halo? Mbak Desya masih di sana? Ini. Nah, kan nggak ada suara. Jangan-jangan aku tadi ngomong nggak kedengeran. Apakah suaraku ada? Jadi tersentuh, Bu. Baiklah. Oke, masih. Terima kasih. Oke, jadi saya memang nggak mengenal viewer saya, viewer yang ada di sini. Cuman karena aku diundang sama Mbak Is, aku nggak tahu beliau kenal aku dari mana. Dan aku nggak peduli dari mana, artinya selama bisa berbagi pengetahuan ya, pemberdayaan, aku mau. Jadi mahasiswa, tapi mahasiswa adik-adik, malah jadi seorang ibu kan. Oke. Gambarannya gini, saya seorang ibu dengan 2 anak, saya punya hyperthyroid, di mana hari itu, dan aku nggak bilang bahwa aku juga seorang background itu, penyakit dalam khususnya, bilang bahwa aku nggak bisa hamil, bahwa aku bermasalah dengan hormon. Hari itu rasa kayak blank ya, gila umur 22 tahun hari itu, berarti kurang lebih 15-17 tahun yang lalu, satu manusia yang diciptakan Tuhan bisa menghakimi, memveto aku nggak bisa hamil. Hal itu yang kulakukan adalah ya pasti sedih lah ya, nangis jelas sebagai perempuan ya, drama lah ya. Akhirnya berangkat dari situ mulai terjadi kegalauan, hormon kegalauan lah ya. Aku harus mengonsumsi PTU ya, dari yang paling mahal sampai yang paling murah, T3, T4, T1 aku harus kontrol. Akhirnya merunduk kembali ke alam untuk melihat kenapa ya, kok aku bisa kena hyperthyroid gitu. Oh ternyata memang aku itu tipe yang idealis, ambisius, ya waktu itu masih muda kan. Wah pokoknya semua dihajar demi buka usaha, demi sekolah dan lain sebagainya. Lalu yang terjadi adalah kekecewaan. Karena mungkin tingkat impian tinggi gitu ya. Tapi oke lah, itu dijalani untuk jadi pembelajaran, jadi cerita kayak gini. Nah, terus tuh aku minum PTU ada kurang lebih 5 tahun kayaknya. 5-4 tahun. Sampai kalau masalah percintaan, aku putus dengan tunanganku yang sudah 6 tahun, bahkan kita udah tunangan, kita udah pacaran sampai 6 tahun. Terus hari itu nemuin, oh ternyata frame-nya aku sakit hyperthyroid itu bermasalah di hormon. Teman-teman kalau tahu yang hyperthyroid, ada hyperthyroid, ada hipothyroid ya. Hyperthyroid
tiroidism itu yang membantu kita naikin tangan biar kuat ya. Samping itu juga otot sih. Itu kayak lemes banget, kayak orang kena amit-amit chikungunya, akan lemesnya. Terus akhirnya mencoba back to basic, back to nature. Oke, aku orang berpendidikan, sarjana, satu laki-laki yang ternyata tidak harus bertahun-tahun pacaran. Nah, kehamilan pertama HB ku rendah. Wah, rendah banget. Hari itu, TTD tidak disarankan oleh dokter. HB ku dibilang rendah, hari itu berapa ya? 10 kalau salah. 9 apa 8, lupa. Yang pada intinya standar untuk melahirkan tuh ibu hamil 10 menurut beliau. Makanan udah gak kekejar. Dan aku setuju bayam merah, kemudian bit, buah bit, ya, dan lain sebagainya. Tapi makanan itu bukan tapi makanan itu bukan obat dewa yang sekali makan langsung cepet naik, nggak bisa. Terus memang aku tambahkan ini sih, minta maaf tulang babi karena ya lumayan sih ngefek, tapi aku bukan berarti merangsang teman-teman untuk mengonsumsi itu ya. Tapi karena memang itu ngefek ya oke lah. Nah, akhirnya ternyata memang nggak kekejar. Usia kandunganku di kehamilan pertama 39 minggu. Cuman dokter tuh juga bingung karena aku tidak mengalami 5L. Lemah letih lesu lunglai. Gitu, 5L itu aku nggak mengalami. Bahkan aku, energik banget. Aku tugas bahkan ke Guangzhou hari itu, terus apa namanya, makasih ya, masih ngurusin jualan basar, nyetir mobil. Kalau teman-teman tahu Jakarta itu dari Sunter ke Bintaro, hamil 38 minggu masih kujabanin. Terus karena aku mau generasiku itu tangguh, jadi aku jalanin itu bukan sekedar jadi manusia ya udah, tapi aku mau generasiku tangguh, penuh kasih, mandiri. Jadi aku jalanin semuanya. Kalau dokter ini bingung, terus nanya, kalau men sakit nggak? Enggak. Terus nanya lagi, Vel kalau Vel kalau ini suara Mbak Des sama suara Mbak Eran? Suara saya. Mbak Era ya? Iya, mohon maaf Ibu, tadi ada kendala koneksi di Instagram akunnya Desya. Iya. Ini yang kelihatan malah Aceh doang. Oke, berarti kita bertiga nih make-up-nya nih. Iya. Kondisi internet, ini sebenarnya era child subscriber 01 ini laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki nih kayaknya. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan aja tadi Bu yang sempat terputus. Mohon maaf tadi ceritanya sempat terputus. Yang mana nih? Tadi buah bit. Putus lagi di buah bit ya? Putusnya di bagian mana? Oh cewek ya, ampun, mohon maaf. Lemes tapi ya, lemes. Tadi putus, tadi gimana ya intinya? Mbak Des, ini ya, apa keluar ya?
bayam merah. Bayam. Aduh, aku lupa. Bayam buah bit. Masih di buah bit. Buah bit, iya. Oke. Ya, jadi ketika aku hari itu dapat dari simbah Google untuk kalau putus bilang ya, pokoknya aku udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi, katanya putus lagi. Siap. Ya, untuk konsumsi atau makan buah bit dan bayam merah. Tetapi ternyata bayam merah itu sangat berbahaya untuk orang yang kena hypertiroid. Nah, karena aku kena hypertiroid, bayam merah itu justru merangsang sehingga debaran jantungku sakit kayak dikejar setan ya, kayak jatuh cinta godak. Oke. Nah, ketika hari itu tenaga kesehatan tuh nanya, men sakit nggak? Enggak. Itu udah aku jelasin ya? Belum. Ketika men sakit nggak? Enggak. Terus kalau panas-panas pusing nggak, Fel? Enggak. Terus mual nggak, Fel? Enggak. Lemah hati lesu? Enggak. Katanya mah enggak. Kok 8 nih, Fel? Katanya gitu. Bahaya ini kalau lahiran namanya bisa pendarahan. Ya, hal itu yang kulakukan adalah karena aku nggak mungkin mengonsumsi bayam merah karena sudah Mbak Yuli sudah ya, oke. Jadi aku memutuskan makan sop kacang merah. Cuma memang aku tambahkan tulang babi ya, karena ternyata memang ngefek takikardi ya, dola kalau hipertiroid. Apa tuh itu takikardi? Oke. Takikardi apa itu, Mbak Era? Takikardi itu kondisi di mana detak jantung itu jadi lebih cepat. Jadi deg-degan. Kadang dokter nggak mengatakan kata ini. Jadi aku nggak tahu di tahap parah mana, karena aku bukan spesialis penyakit dalam. Cuman kan yang bisa menyembuhkan sakit sebenarnya diri kita juga bisa sebenarnya di batas tertentu ya. Tapi kalau misalnya amit-amit penyakitnya cancer atau autoimun, beda cerita ya kalau sakitnya itu. Tapi pernah juga mendampingi yoga for autoimun, yoga for cancer. Mereka itu ternyata ada sebab baru ada akibat sampai sakit itu gitu. Misalnya baru-baru ini ada yang kena kanker payudara, setelah kita aku assessment ngobrol, ternyata sakit hati sama laki-laki dan lain sebagainya. Itu menunjang sakit. Aku bukan Tuhan. Nah, sampai akhirnya dokter bilang gini, coba deh Vel, kita tembak ferritin. Ya, kalau teman-teman ada yang tahu ferritin, langsung 1 ampul hari itu. Karena udah 40 minggu. Cuman aku bilang sama dokterku, tenaga kesehatanku adalah, Dok, kalau udah 40 minggu itu sebenarnya kan udah siap lahir ya. Kalau misalnya pun dikasih ferritin, apakah akan artinya di seluruh peredaran darahku bagus gitu. Beliau katakan enggak. 3 hari harus nambah. Wes nggak usah, Dok. Aku pasrah ngalah ikhlas aja, Dok. Kata aku gitu. Tapi menjadi pembelajaran untuk anak kedua. Untuk lebih aware, lebih peduli bahwa hamil itu bukan main-main, Vel. Hamil itu bukan itu-itu aja. Kalau lo mau generasi lo oke, sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, hormonnya balance, itu benar-benar harus dimulai dari garis tespek 2 garis, atau bahkan sebelum itu. Jadi bukan dari 16 minggu atau 4 bulan. Nah, bahkan kehamilan pertama aku terdetek ada miom besar. Semua orang bilang ntar aku dipanggil Pun, ntar aku dipanggil Cici, ntar aku dipanggil Mbak. Sebenarnya kalian tuh mau manggil aku apa sih? Yang penting jangan Mbah lah ya. Padahal aku udah funky on the gang nih. Jadi yang pertama aku lupa. Iya, ada miom. Itu menyebabkan pendarahan. Jadi dewasa ini banyak banget yang kena miom dan kista. Aku cuma mau ngingetin bahwa kamu amit-amit sakit hati dengan laki-laki atau dengan orang tuamu atau siapapun yang kamu nggak bisa untuk ngolah. Ya, hati-hati dengan miom, kista, yang laki-laki belakang dan lain sebagainya. Menurut Bunda, emang ini Elsa bukannya mahasiswa ya? Ya ampun. Mungkin itu mahasiswa. Pasti mahasiswa ini. Teman-temannya udah pada ketawa. Nah itu. Nah, miom memang dipotong. Di patologi miom yang terbesar diameter hari itu 17 cm atau 21 cm. Dokter sampai bingung, kenapa mens nggak sakit tapi miom, Vel? Nggak tahu dong. Tapi sejak hari itu aku lebih minta maaf sama tubuh. Ya loh,
Mbak Era, Mbak Desya, matanya itu mahasiswa calon muda, iya benar-benar amin. Jadi nggak usah pakai IVF Morula, langsung tes pelang ya. Bayangkan matanya Mbak Alicia, Mbak Era, dan semua yang nonton ini, itu udah berapa banyak kerja keras ngeliat handphone, ngeliat laptop. Pernah nggak kita terima kasih sama mata? Apapun lah ya suku dan agamanya, aku nggak mau tahu. Hidung untuk napas, seringkali nanti di ruangan AC napasnya begini. Lo gimana? Tuhan udah kasih hidung untuk napas ya? Mulut untuk makan, mengunyah, tersenyum. Lah, kenapa napasnya di mulut? Terus napasnya kadang suka gini kalau mau foto selfie, tahan perut biar langsing. Lebih ya, Tuhan udah kasih napas di hidung, jangan tahan perut. Berbahaya nanti kalau udah habis melahirkan, mau pelvic keluar masuk. Kesejahteraan penis masuk belum digigit. Ya ini kita edukasi ya, bukan porno. Aku nggak tahu ada dosen juga nggak yang lihat di sini. Ada, mium itu ada pendarahan saya. Ada ya, ada dosen kan di sini. Minta maaf Bapak Ibu, saya bicara sebagai kapasitas pengalaman pribadi, pengalaman jam terbang mendampingi ibu dan ayah. Persalinan di 42 minggu kehamilan pertama. Aku nggak mau tahu tenaga kesehatan yang apa, ini harus sesar, harus induksi bla bla bla. Terserah. Pokoknya tak serah bani. Aku mau lahiran sehat. Akunya harus sehat, bayinya sehat. Sekarang aku masih ada pengalaman foto tanam. Masih. Ya. Masih ada. Oke. Ya itu. Jadi itu kehamilan pertama. Kehamilan pertama itu pengalaman. Kemudian menyusui, ada pendarahan. Aku ada pendarahan. Cuman akhirnya karena sudah pengalaman pribadi, sekarang ibu-ibu yang mengalami miom dan kista, aku udah bilangin bahwa bisa Bali diyakini gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang pasti jadi ibu nanti, bahkan nanti jadi ayah, itu hati-hati dalam bertutur kata. Karena tubuhmu mendengar. Ya, kalau amit-amit Tuhan nggak terima, Tuhan bisa kapanpun ambil bayi itu loh. Saya jangan amit-amit salah ngomong, bayi ini dasar anak badu kan gitu ya, kadang-kadang nakal gitu. Oh, nggak bisa dibilangin ini, ntar beneran nggak bisa dibilangin. Udah gimana caranya bisa strong gitu? Pilihan. Kan semua hidup ini pilihan. Memilih percaya setan atau percaya Tuhan. Cuma pilihan, memilih kuliah, farmasi, atau nggak memilih. Memilih menghabiskan duit orang untuk rokok dan lain sebagainya, atau berkreativitas. Buka usaha, jadi entrepreneur dan lain sebagainya kan gitu. Gitu. Nah, kehamilan kedua, nah itu. Salah banget kalau ada yang bilang, kalau mium, hamil tuh biasanya mium lagi, cipel gitu. Salah. Aku kehamilan pertama mium, itu aja aku tuh minta maaf sama anak pertamaku namanya Nicole. Kenapa? Karena gara-gara mium itu pipi anakku, badan anakku tuh kegencat sama mium. Berarti kan aku salah sebagai orang tua. Kenapa? Karena pola hidupku, aku begadang, browsing sekolah, aku ya makan junk food ya dan lain sebagainya. Terus di kehamilan kedua aku terlalu capek, teman-teman, Mbak Des, Mbak Era, sehingga aku kehilangan. Kehamilan ketiga bebas mium. Jadi mium itu nggak selalu ada di kehamilan. Gitu. Terus kurang lebih kayak gitu. Dan kehamilan ketiga HB ku hari itu 12. Karena aku lebih gencar dengan yoga, dengan gerakan lengthen untuk membuat pembuluh darahku mendobrak darah ke seluruh peredaran darah aku. Kurang lebih kayak gitu. Berarti kita harus berpola pikir positif ya Bun, sangat berefek terhadap kesehatan tubuh. Berpikir positif itu luas, Mbak siapa aku nggak tahu panggilan. Yang benar adalah feeding the good feeling. Kalau kamu punya rasa bad feeling, aduh cowok gue selingkuh nih, aduh cewek gue, aduh. Makin dikasih pupuk, makan dikasih makanan, jadi penyakit. Kalau emang minta-minta ya udah, makanya kita jadi perempuan harus tangguh. Nikah tuh udah punya pegangan duit. Jangan cuma karena selingkuh, aduh. Itu ya makanya aku bilang bahwa Bunda, aduh gak cocok. Aku bilang aku pernah jadi mahasiswa tapi teman-teman belum pernah jadi ibu, belum pernah jadi istri. Aku sudah ada yang jadi istri. Gitu. Ya, jadi bukan hanya pikir positif keluar. Feeding the good feeling itu yang benar. Oke, bisa lagi nggak yang nanya? Oke, baik. Jadi kesimpulannya kita harus berpikir positif ya, dan juga Bukan. Feeding the good feeling, bukan berpikir positif. Oke. Feeding the good feeling. Dan juga yang tadi aku suka itu ada satu, kalau hamil itu pilihan ya.
Ambil itu. Yes. Dan satu lagi ya, teman-teman mahasiswa, adik-adikku yang cantik ini, aku nggak tahu dosen tuh denger apa enggak. Kalau berani hubungan badan, coitus perfectus atau coitus interruptus, itu karena aku udah sering banget tuh ngedampingin anak SMA hamil mau diaborsi. Ya. Resikonya tuh pendarahan tingkat tinggi, ditambah mamanya waktu hamil si anak SMA ini kekurangan zat besi juga. Lah, kan bingung ya, itu bagaimana? Sementara sumpah para tenaga kesehatan itu adalah ibu dan bayi harus sehat kan. Nah, pesanku, berani berbuat, berani tanggung jawab. Lebih baik takut dosa daripada takut malu, gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa nih, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki nih, duit masih bisa dicari, tanggung jawab tuh seumur hidup. Gitu. Oh iya, satu lagi ya. Tadi ada yang nanya soal jadwal senam hamil. Perlu teman-teman tahu, senam hamil dan yoga hamil itu berbeda. Sangat berbeda. Bedanya gimana? Coba Google. Intinya gini, yoga itu ada yang mengatur asana, centering, pranayama, dan lain sebagainya. Senam hamil enggak. Ya. Jadi, enak mana? Kalau aku yoga, karena aku ngefek banget di yoga. Senam hamil gimana? Ya, aku juga ikut belajar itu, tapi aku memilih. Hidup ini kan pilihan. Jadi yoga hamil, gitu. Gitu. Terima kasih untuk sharingnya. Untuk selanjutnya, morninglightmusic.io